Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, para ulama, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul, kita memperingati perayaan Maulid kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan penuh segala kesempurnaan. Enggak ada kekurangan, enggak ada cacat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini kita hadir merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain untuk mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkaji tentang betapa agungnya manusia suci ini, betapa sempurnanya manusia yang mulia ini. Guru kami Al-Allamah Al-Imam Muhaddits Al-Haramain As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau pernah menulis satu kitab yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad sosok manusia yang sempurna, sempurna dalam segala hal. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari bentuk fisik beliau yang paling sempurna, dari perilaku dan akhlak beliau yang paling sempurna, dari ajaran dan tuntunan kita akan dapati ajaran beliau dan tuntunan beliau adalah yang paling sempurna di muka bumi ini. Di dalam kitab tersebut dibahas, dibawakan bukti-bukti, ayat-ayat suci Al-Quran, dalil-dalil dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga para sahabat mengatakan, wa ajmalu minka lam taragatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hasan bin Thabit pernah mengatakan, ya Rasulullah, mataku ini belum pernah melihat manusia yang lebih tampan dari dirimu, dan sungguh wanita-wanita di muka bumi ini tidak akan pernah mampu melahirkan manusia yang lebih agung dan lebih mulia dari dirimu.
Engkau diciptakan oleh Allah tanpa ada cacat sedikit pun di dalam dirimu. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai dengan pesananmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau ngebahas fisiknya Nabi Muhammad SAW, mungkin mata kita pernah melihat orang-orang yang tampan. Di atas ketampanan, keindahan atau kecantikan, ada lagi yang lebih indah, yang lebih tampan dan lebih cantik. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW nggak ada lagi di atas beliau. Beliau yang paling tampan. Hadirin yang dimuliakan Allah, rambut beliau itu ulama meriwayatkan di dalam sejarah tentang bentuk rambutnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya rambut bagus. Rambutnya enggak keriting, enggak juga lurus, tapi memadukan antara keriting dan lurus, kalau bahasanya kita ikal. Iya. Terus rambutnya Rasulullah SAW terkadang pendek sampai sebatas ujung telinganya. Kalau lagi panjang, panjang sampai ke ujung leher. Tapi kalau lagi lebat sampai ke pundak. Terus di waktu-waktu tertentu ketika rambut beliau panjang dan lebat sampai ke pundak, itu terkadang beliau kepang jadi 4 kepangan sallallahu alaihi wasallam. Sebab dulu bangsa Arab, ya, mereka orang-orangnya itu orang-orang padang pasir, berambut panjang. Kalau lagi panjang, dahulu mereka juga mengepang rambut mereka, walaupun laki-laki, zaman dulu bangsa Arab. Terus rambutnya Rasulullah SAW hitam pekat, bukan merah, bukan pirang, tapi rambutnya Rasulullah SAW hitam pekat. Meninggal Nabi Muhammad SAW, beliau wafat usia 63 tahun. Namun beliau meninggal usia 63 tahun, rambutnya masih hitam pekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kita sekarang belum 40 tahun rambut udah beruban semua. Betul? Belum 40 tahun rambut udah beruban. Banyak ubannya lagi. Enggak yang laki, enggak yang perempuan. Tapi Nabi SAW usia 63 tahun, meninggal dunia, wafat, rambutnya masih dalam keadaan hitam pekat. Sahabat bilang, sebagaimana Imam At-Tirmidzi menyebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, suatu riwayat yang sangat banyak. Salah satu riwayat hadis, beliau katakan bahwasanya Rasul SAW wafat usia 63 tahun, tidak ada di rambutnya sya'rah baydha, uban, kecuali hanya 20 helai doang. Enggak ada, Nabi Muhammad SAW wafat, enggak ada di tubuhnya, di rambutnya rambut uban atau rambut putih, melainkan hanya 20 helai. Itu sahabat bilang. Dan sebagian besar 20 helai itu rambut putihnya Rasulullah, sebagian besarnya ada di kening sini, jidat atau pelipis ini, itu sebagian besar di situ, dan di janggutnya sama di rambut yang tumbuh di bawah bibir. Hanya 20 helai total semuanya. Selebihnya hitam pekat. Meninggal atau wafat usia 63 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat, seperti tadi saya katakan,
Orang kita 40 tahun rambut udah setengahnya putih. Tapi Nabi SAW usia 63 tahun meninggal atau wafat, rambutnya hitam pekat, nggak ada uban kecuali hanya 20 helai. 20 helai itu sedikit, nggak kelihatan. Tapi di sini ada satu hal yang menarik. Kok sahabat bisa tahu ya jumlah sahabat yang meriwayatkan ini hadis, para sahabat, nggak satu nggak dua, banyak. Mereka kok bisa tahu jumlah rambut putihnya Nabi Muhammad SAW? Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, punya bini gak di rumah? Punya. Sayang sama bini gak? Sayang. Cinta gak sama istri kita? Cinta. Tanya, ya, bini kita ubannya ada berapa? Tahu gak? Enggak. Ibu-ibu di luar punya laki gak? Punya. Waduh, sayang banget. Nggak boleh kawin lagi? Nggak boleh. Tanya sama ibu-ibu, lakinya tuh di rumah ubannya ada berapa helai? Nggak tahu. Yang jelas banyak, Beb. Banyak. Tapi yang menarik di sini, kok para sahabat tahu? Kalau cuma ngelihat, oh Nabi ada uban dikit, banyak, mudah. Tapi dihitung, mereka tahu jumlahnya 20 helai. Ada apa ini? Mereka menghitung rambut putihnya Rasulullah, melainkan ada sesuatu yang mendorong mereka untuk menghitungnya. Apa yang membuat mereka mau untuk menghitung kalau bukan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan rasa penasaran mereka kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan kalau bukan kasih sayang mereka yang sangat agung kepada Nabi Muhammad SAW, kita kagak hitung uban bini kita atau uban suaminya kita, walaupun kita sayang, walaupun kita cinta. Tapi sahabat sampai menghitung, apa gerangan kalau bukan karena cinta yang sangat besar kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mereka menyaksikan di dalam diri Nabi Muhammad segala keistimewaan. Semuanya dari Rasulullah istimewa, semuanya dari Rasulullah hebat, semuanya dari Rasulullah hal yang mengagumkan. Hingga uban pun mereka pandang, mereka perhatikan, dan mereka hitung. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru rambutnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Keringat. Tunjuk tangan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Siapa di antara kita yang nggak berkeringat? Ada gak? Kita semuanya berkeringat. Kita semuanya berkeringat. Siapa di antara kita di sini keringatnya bau minyak wangi? Ada gak? Yang ada bau apa nih? Waduh, jangan cerita deh, Beb. Ibu-ibu, kira-kira ini suaminya keringatnya bau minyak wangi apa bau apa? Waduh, Habib, jangan ngomong deh, Beb, masalah beginian. Kita mah cuma bisa terima apa adanya aja, ambil hikmahnya doang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita manusia memang begitu diciptakan sama Allah. Lantas apa yang mau kita sombongin dari diri kita? Apa yang hebat dari diri kita? Kagak ada. Kita keringetan, kita bau. Apa yang mau kita banggain? Apa yang mau kita sombongin dari diri kita? Kagak ada. Dan inilah kita diciptakan oleh Allah seperti ini supaya kita sadar kalau kita nggak punya apa-apa untuk dibanggakan, kita nggak punya apa-apa untuk disombongkan. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kebetulan dia lagi ada masalah, ada problem. Marah nih orang hingga dia bilang, engkau nggak tahu siapa saya? Sambil ngomong kayak orang kita bilang, lo nggak tahu siapa gue? Dia bilang sama Sayyidina Ali, engkau nggak tahu siapa saya, nggak kenal saya? Sayyidina Ali bilang, saya kenal betul siapa engkau. Siapa lo kira? Sayyidina Ali bilang, aku kenal betul engkau ini. Permulaannya hanyalah segumpal cairan yang menjijikkan.
Dan penghabisannya hanyalah sekedar bangkai yang busuk. Kita kalau mati jadi bangkai yang busuk. Saya mau tanya, orang di antara kita kalau udah meninggal dunia dikubur seminggu aja dalam kuburan, ada bininya mau ngegali lagi, pengen pelukin dia? Kagak, nggak bakal berani, nggak bakal ada yang mau. Kita di sini diagung-agungkan, dihormati. Asal kita udah masuk kubur, nggak ada yang mau ngegali kuburan kita untuk melukin kita, kagak ada. Udah jadi bangkai yang bau, yang menjijikkan. Sayyidina Ali bilang sama itu orang, saya tahu betul engkau permulaannya adalah air mani, sperma yang menjijikkan, dan penghabisanmu adalah bangkai yang busuk, dan di antara keduanya perutmu penuh dengan kotoran, tubuhmu penuh dengan kotoran, kata Sayyidina Ali. Saya kenal betul, jangan sombong, jangan belagu. Yang sempurna cuma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu kesempurnaannya Rasulullah? Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi adalah manusia yang paling hebat, akhlaknya paling mulia, walhasil segalanya deh. Tapi beliau, walaupun beliau manusia sempurna yang paling hebat, beliau ini orang yang paling rendah hati. Mau merakyat, merakyat. Saya mau tanya, di sini ada gak pemimpin yang mau tidur siang di rumah tetangganya, di rumah rakyatnya? Ada gak? Tidur siang di rumah rakyatnya, kagak bakal mau. Paling datang juga kalau ada perlunya, mau apa namanya, mau pilkada, habis gitu ngilang. Tapi lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin tertinggi, manusia teragung, raja-raja Romawi, Persia gemeteran ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun beliau mulia dan agung, para sahabat kalau duduk depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'anna ala ru'usihimut thair. Mereka duduk dengan menundukkan kepala mereka di hadapan Rasulullah, seakan-akan di atas kepala mereka hinggap seekor burung. Saking khusyuknya depan Nabi. Tapi walau demikian, Nabi orangnya merakyat, nggak pernah sombong, hingga seringkali tidur siang di rumah para sahabatnya. Tiap hari beliau bersilaturahmi ke rumah sahabat-sahabatnya. Kadang makan di sini, kadang mampir di sana, kadang tidur siang di rumah sahabatnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang paling beruntung adalah Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik, ya, memang Anas bin Malik dari sejak kecil, usia bocah begini 10 tahun, 11 tahun, udah tinggal sama Nabi untuk bantu-bantu di rumah Nabi. Kebetulan ibunya Anas bin Malik pun masih punya hubungan keluarga dekat sama Nabi Muhammad, nggak batal wudhu sama Rasul. Namanya Ummu Sulaim. Sehingga di waktu-waktu tertentu kadang Nabi tidur siang di rumahnya Anas bin Malik. Satu kali di musim panas, Nabi tidur di rumahnya Anas bin Malik. Musim panas, terik, negara Arab nih, padang pasir. Beliau buka baju. Nggak ada AC zaman itu, nggak ada kipas zaman itu. Tidur buka baju, telanjang dada nih, cuman hal yang menutupi auratnya aja. Tidur berbaring di siang hari, ya otomatis keringat mengalir dari tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringat ngalir. Tidur siang badan berkeringat, panas emang. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Ketika ibunya Anas bin Malik memang nggak batal wudhu sama Rasulullah, hubungan keluarga dekat. Ngelihat Rasul lagi tidur, keringetan badannya, Ummu Sulaim ngambil botol kecil. Nah itu keringat yang menetes ditadangin sama Ummu Sulaim. Keringatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai terkumpul banyak keringatnya Nabi. Bapak-bapak, bini kita bikin gitu gak?
Katanya sayang. Ibu-ibu, laki kita pada bikin begitu gak? Boro-boro, beb. Adanya kita diomelin, bau bawang. An-Nabi SAW keringatnya netes, ditadangi nama Ummu Sulaim, sampai terkumpul banyak, hingga Nabi terbangun dari tidurnya. Ketika bangun dari tidurnya, ngelihat Ummu Sulaim lagi ngumpulin keringatnya. Nabi nanya, ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Ummu Sulaim bilang, ya Rasulullah, aku mengumpulkan keringatmu ini. Untuk apa? Dalam riwayat yang sahih, di dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan, aku kumpulkan keringatmu ini agar anak-anakku, keluargaku bisa mengambil keberkahan dari keringatmu ini. Nabtaghi bidzalika barakah. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, kami kumpulkan keringatmu ini untuk mengharumkan minyak wangi kami dengan keringatmu ini. Nabi dengar gitu tersenyum dan mengatakan, asobti, yang engkau lakukan benar, enggak salah, silahkan, boleh. Diizinkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pakai minyak wangi kenapa? Kita pakai minyak wangi ngapain? Kenapa? Biar Kenapa mesti pakai minyak wangi? Emang kita nggak wangi? Kenapa kita pakai minyak wangi, bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa? Biar kita wangi. Ya kenapa kita biar wangi pakai minyak? Emangnya kita nggak wangi ya? Ya kita sih ngaku aja. Kita pakai minyak wangi untuk membuat keringat kita yang bau busuk menjadi wangi. Iya maaf nih bahasanya saya. Tapi kita jujur aja, kita pakai minyak wangi untuk mengharumkan keringat kita yang bau busuk. Yang badan kita nih bau keringat kagak enak baunya. Makanya kita pakai minyak wangi untuk mengharumkan keringat kita yang bau. Tapi lihat yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, beliau mengambil keringatnya Rasulullah untuk apa? Untuk mengharumkan minyak wangi. Allahumma sholli alaih. Kita pakai minyak wangi untuk mengharumin keringat kita. Tapi keringatnya Nabi dipakai oleh para sahabat untuk mengharumkan minyak wangi mereka. Jadi keringatnya Nabi itu udah lebih harum dari minyak wangi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bukan dongeng. Ini bukan dilebih-lebihkan. Ini diriwayatkan di dalam sejarah. Nggak ada orang mau ngumpulin keringat orang lain. Kecuali sahabat, mereka lakukan itu. Kenapa? Sebab mereka menyaksikan hal ini di dalam diri Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwasanya keringat beliau berbeda dengan keringat manusia lainnya. Ini keringatnya. Sampai pernah ada satu kejadian yang terjadi di kota Madinah. Tahu apa? Ada satu orang pemuda datang sama Nabi Muhammad SAW, bilang, ya Rasulullah, ana mau kawin, minta hadiah dong, bakal ana kawin. Nabi kalau diminta sesuatu nggak pernah nolak. Nabi bilang, kapan kawinnya? Hari ini ya Rasulullah, disebutin harinya, nanti berapa hari lagi. Kata Rasul, ya udah, nanti kalau ada waktunya pagi-pagi engkau kemari, aku kasih hadiah. Hari H, ini sahabat datang pagi-pagi, nagih janji, ya Rasulullah, ini hari saya kawin ntar. Nah sekarang mana hadiah yang saya minta janji? Nabi bilang, ya udah, datang kemari bawa botol. Datang nih pemuda bawa botol. Nabi bilang, tunggu di sini ya, saya masuk. Nabi masuk bawa botol. Ya. Ini pemuda nunggu lama banget, Nabi nggak keluar-keluar. Deg-degan nih pemuda, ada apa nih Nabi nggak keluar-keluar. Nunggu lama. Dia mau pulang, kagak enak. Nabi bilang suruh tunggu. Tapi juga kalau mau nunggu serba salah. Orang pada nungguin di sana acara kawinan, dia mau kawin. Serba salah, ya hasil udah deh. Dia gelisah sampai akhirnya Nabi keluar. Nabi keluar, bawa tuh botol, ada isinya air sedikit. Udah terisi. Nabi bilang, nih bawa pulang sampai rumah engkau mandi, terus pakai nih minyak wangi di tubuhmu. Pulang dia ke rumah, senang dikasih minyak wangi di botol sama Nabi.
Pulang ke rumah dia mandi, usai mandi dia tuang tuh minyak wangi yang dari Rasulullah sebotol, cuman berapa tetes, ya, di badannya. Tahu apa yang terjadi? Satu kota Madinah menjadi harum. Satu kota nih, bukan main-main nih. Kita di mana nih sekarang nih? Kalideres. Sekali deres nih, semuanya jadi wangi. Sampai orang Madinah tuh heboh, nih ada apa nih, minyak wangi apa nih yang dia pakai? Kalau kita kan penasaran, ini harum banget, minyak wangi apa mereknya nih? Ditanya dia, ente pakai minyak wangi apa? Sampai satu kota Madinah menjadi harum. Dia bilang nggak tahu. Saya tadi pagi datang ke rumah Nabi minta hadiah, mau kawin. Nabi kasih saya setelah masuk ke dalam, nih di botol, udah habis saya pakai semua, cuman sedikit minyak wangi. Oh, minyak wangi dari Nabi, apa mereknya tuh? Kalau bahasanya kita, minyak wangi apaan? Ini satu kota Madinah, terus berhari-hari nggak hilang wanginya. Sampai itu orang tuh dan keluarganya dikenal di kota Madinah dengan sebutan, tahu apa? Al-Mutayyabun, keluarga yang harum. Keluarga yang harum. Karena tuh dari sejak itu waktu udah nggak pernah bau lagi, harum terus. Tuh keluarganya dikenal sebagai keluarga yang harum. Dicari tahu, ini minyak wangi merek apa dari Nabi Muhammad? Ternyata nggak dijual di pasar. Apa itu? Ternyata Nabi lama nadangin keringatnya sendiri. Beliau nadangin keringatnya sendiri dan beliau berikan kepada sahabatnya sebagai kado perkawinan minyak wangi yang paling harum, yaitu keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak dilebih-lebihkan bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi inilah sejarah yang tercatat yang menceritakan hal demikian. Kalau yang cerita cuma sahabat, tapi orang-orang kafir pun mengakui hal itu. Kalau kita kan cuma bisa muji, menyanjung teman-teman kita, orang-orang yang kita sayang. Nggak mungkin kita memuji musuhnya kita. Tapi para musuh pun, orang-orang kafir, mengakui kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u, katanya. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan yang diakui oleh musuh. Orang-orang kafir semua mengakui ketampanannya Nabi Muhammad, kesempurnaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari fisiknya, fisik yang paling sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini malam nih kita ngumpul, kita pengen denger nih tentang Nabi Muhammad yang kayak begini. Makanya kita bikin maulid. Makanya kita bikin maulid. Kalau kita mau dengar tentang bola, kita nggak bakal bikin maulid, kita bakal nobar di luar. Iya kan? Kita bakal duduk bareng, pasang layar tancap, kita nonton bareng deh bola. Kalau emang kita datang mau nonton tapi kita datang kemari mau ngapain? Mau maulid. Ngapain kita bikin maulid? Mau dengar tentang Nabi. Kalau kita mau dengar tentang bola, kita bikin di kelurahan tuh, pasang layar yang gede, kita nobar deh bareng-bareng. Tapi kita datang kemari mau maulid, mau dengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau dengar tentang politik, kita jangan bikin maulid. Ya, bikin debat politik. Nggak di masjid. Bikinnya di mana lah, terserah. Tapi karena kita datang mau maulid, jadi yang kita dengar tentang ingat nih hadirin wal hadirat, kita bikin perayaan maulid. Nanti juga ke depan kita bakal bikin perayaan Isra Mi'raj. Kita mau nobar, mau dengar politik, apa mau dengar tentang Nabi. Makanya kita bikin Isra Mi'raj, makanya kita bikin maulid. Ya, karena itu kita biar pinter-pinter jangan bawa ke acara maulidnya kita selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bawa ke acara Isra Mi'rajnya kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau dengar tentang Rasul. Beginian nih sejarah tentang Rasul macam begini kita nggak bakal dapetin di TV. Ada kita dapetin di TV? Kagak. Karena itu kalau politik kita dapetin di TV, kalau bola kita dapetin di TV. Tentang Nabi Muhammad mau di mana lagi? Udah kita nggak dapetin di rumah kita, terus di masjid kita, di majelis kita hilang sebutannya Nabi gara-gara politik.
Jangan sampai. Ini kita pengen dengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita kalau mau ngebahas tentang Rasulullah nggak ada habisnya. Tadi kita baru bahas keringat. Sebelumnya kita bahas rambut. Udah selesai? Belum. Masih banyak yang belum dibahas tentang rambutnya Rasulullah. Tahu gak bapak-bapak, ibu-ibu? Nabi Muhammad SAW wafat lebih kurang 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang rambut beliau tuh masih ada tersebar di berbagai penjuru dunia. Saya mau tanya, ada gak orang yang sampai sekarang rambutnya dijaga selain Nabi Muhammad SAW? Nabi-nabi aja kagak ada kecuali Rasulullah. Ini manusia yang istimewa. Sampai setiap helai dari rambutnya aja dijaga, dikumpulkan. 1400 tahun lebih masih terjaga dengan utuh rambutnya Nabi Muhammad SAW. Manusia sempurna. Kita kalau mau bicara tentang halusnya kulit Rasulullah SAW, yang lain kagak ada artinya, bapak-bapak, ibu-ibu. Udah deh, sempurna. Habib Ali Habsyi, beliau pernah bilang, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Kalau kita mau menggunakan seluruh waktu kita hanya untuk melukiskan tentang Rasulullah SAW, maka sungguh seluruh waktu dan masa akan habis dan sirna, sedangkan Rasulullah nggak pernah selesai untuk kita lukiskan dan kita gambarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu baru bentuk fisik, belum semuanya lagi, baru mata sama keringat. Akhlaknya, aduh, nggak ada duanya. Akhlaknya nggak ada duanya. Saking mulianya akhlaknya Rasulullah, sampai Allah yang muji. Allah yang muji. Allah bilang dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung, kata Allah. Saya mau cerita tentang sedikit dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan kita bakal lihat betapa jauhnya dan bedanya kita sama Nabi. Ya pastilah jauh dan beda. Ya kita mengakui itu. Ya cuman inilah kita pengen ceritakan tentang Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat, tinggal di kota Madinah, masih anak-anak. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan disambut oleh para sahabat. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Terus ketika Nabi sampai di Quba, Nabi membangun masjidnya. Kebetulan masjidnya nih namanya sama kita, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Masjid Quba dibangun oleh Rasulullah di atas pondasi taqwa, dan di situ terdapat orang-orang yang senang untuk bersuci, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang semacam itu, yang selalu bersuci, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu orang yang demen bersuci adalah Sayyiduna Anas bin Malik. Itu ketika Nabi Muhammad datang sampai di Quba,
Para sahabat datang pengen ngambil berkah dari Nabi. Ada yang bawa hadiah, ada yang bawa makanan, ada yang bawa pakaian, hadiah untuk Rasulullah SAW, pengen ngambil berkah. Ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim ini datang bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, semua orang di Madinah pada datang bawa hadiah untuk mengambil keberkahan dari engkau. Saya nggak punya apa-apa, bukan orang kaya. Saya bingung mau ngasih hadiah apa, tapi setelah saya pikir-pikir, saya ingin memberikan kepadamu suatu hadiah. Saya ingin mengambil keberkahan darimu. Hadiah yang ingin saya berikan kepadamu adalah sesuatu yang paling berharga yang saya miliki. Apa itu? Anak saya sendiri, kata ibunya. Ini anak saya, Anas bin Malik, aku hadiahkan untuk engkau agar dia berkhidmah melayani engkau di rumah engkau ya Rasulullah, di rumahmu. Diterima tuh hadiah. Sejak saat itu Anas bin Malik yang usianya 10 tahun tinggal di rumah Rasulullah untuk bantu-bantu Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik cerita, saya tinggal sama Nabi 10 tahun. Dari usia saya 10 tahun sampai Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad wafat usia saya sekitar 20 tahun, 21 tahun. Anas bin Malik bilang, selama saya tinggal satu rumah sama Nabi untuk membantu beliau, berkhidmah, melayani beliau, selama 10 tahun belum pernah Nabi marahin saya. Saya bikin salah. Kita di rumah punya pembantu bikin salah, iya kan? Anas bin Malik bilang, saya bikin salah, tapi nggak pernah Nabi marahin saya atas kesalahan yang saya perbuat. Nggak pernah. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah mungkin ada pembantu, kita omelin apa nggak kita omelin? Salah dikit habis deh tuh. Tapi Nabi Muhammad hidup, Anas bin Malik tinggal sama Rasulullah selama 10 tahun, nggak pernah ngelihat Rasulullah marahin dia, padahal bikin kesalahan. Sampai ada satu kisah, dia cerita, Anas bin Malik, ada satu pengalaman yang indah yang terjadi antara saya dengan Nabi Muhammad SAW, kenangan manis saya dengan beliau. Apa itu? Pernah satu kali Nabi nyuruh saya ke pasar, ada urusan yang minta dibeli, penting banget. Nabi terburu-buru, hal penting biar cepat dibeli. Dia panggil saya, ya Anas sini, coba tolong beli ini keperluan saya di pasar, buruan, ini penting. Terima duitnya, berangkat Anas bin Malik. Namanya bocah umur 10 tahun, 11 tahun, tengah jalan ngelihat teman-temannya lagi pada main di jalan. Mulai bertukar sapa, ngobrol dikit, sampai akhirnya ikut main. Lupa Nabi nyuruh dia ke pasar, ada hal penting yang mesti diurus di pasar, buru-buru Nabi. Dia asyik main. Kalau kita bagaimana nih? Udah nunggu lama nih nggak pulang-pulang, pembantu kemana? Ditelepon kagak bisa, ngamuk kita. Iya kan? Tapi ini yang terjadi sama Anas bin Malik. Nabi nunggu lama, Anas bin Malik lagi asik main. Kita nunggu lama nih pembantu kita, dicariin kemana pembantu kita, dapetin, wah dia lagi main di situ, tambah marah kitanya. Anas bin Malik lagi main, dia bilang, saya lagi asyik main sama teman-teman saya, tahu-tahu ada orang misterius dari belakang saya. Itu waktu dia bocah, saya lagi asyik main, tiba-tiba ada orang di belakang saya meluk saya dari belakang sambil menutup mata saya, ditutup dari belakang matanya. Terperanjat saya, siapa ini orang yang misterius memeluk saya dari belakang sambil menutup mata saya. Tapi begitu saya rasakan telapak tangannya yang menyentuh kedua mata saya tahu betul ini adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Telapak tangannya beda sama yang lain. Telapak tangannya Nabi Muhammad dingin, lembut dan halus serta harum. Anas bin Malik bilang, saya nggak pernah menyentuh kapas yang lebih lembut, atau sutra yang lebih halus, atau wewangian yang lebih harum daripada telapak tangannya Nabi besar Muhammad SAW. Anas bin Malik ketika berasa nih yang nutup nih dan mendekap dia dari belakang Rasulullah SAW, ini kesempatan yang nggak mungkin terulang lagi.
Maka saat itu Anas bin Malik, apa yang beliau lakukan? Beliau sandarkan nih pundak belakangnya ke perut Rasulullah SAW, sambil digosokkan pundak nih, lehernya di perutnya Rasulullah SAW, sambil pura-pura, siapa ini di belakang. Dia main acting deh. Siapa ini di belakang? Lepaskan saya. Sambil digosokkan tuh pundaknya, lehernya di perut Rasulullah, pengen ngambil berkah bersentuhan kulit dengan Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya dilepas oleh Rasulullah. Begitu dilepas, menoleh, Anas bin Malik dapetin Rasulullah. Ingat dia. Ingat apaan? Ada urusan di pasar, disuruh sama Nabi. Nabi bilang, ya Unais, Anas kecil, mana yang tadi Anda suruh? Dia bilang, ya Allah, saya lupa ya Rasulullah, maafin, saya lupa. Sekarang saya urus. Langsung lari Anas bin Malik ke pasar. Anas bin Malik bilang, begitu saya lari berapa langkah, saya berhenti, pengen lihat ekspresi wajahnya Rasulullah, dia marah apa enggak. Begitu saya berpaling melihat wajah Rasulullah, saya dapetin senyuman manis beliau di wajah saya, kata Anas bin Malik. Saya enggak dapetin muka yang marah, ya, muka apa sih namanya ini, cemberut, enggak. Yang saya dapetin hanya senyum manisnya Rasulullah SAW. Allah, tuh lihat akhlaknya Rasulullah SAW. Anas bin Malik bilang, saya didoain sama Nabi banyak banget. Didoain sama Nabi. Nabi kalau udah doa nggak tanggung-tanggung. Anas bin Malik bilang, ada Nabi pernah doain saya. Apa doanya Nabi? Dia bilang dalam doanya, ya Rabb, ibu saya datang kepada Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, nih doain nih pelayan kecilmu yang namanya Unais, Anas nih. Maka Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, barik fi umrih wa malih wa waladih wa adkhilhul jannah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Anas di dalam umurnya. Atil umroh, panjangkan umurnya. Berikan berkah di dalam hartanya, dan berikan keberkahan di dalam keturunannya, serta masukkan dia kelak ke dalam surga. Allah, 4 doa. Anas bin Malik bilang, ketika usia saya 21 tahun atau 20 tahun, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Beliau wafat, dan saya hidup setelah Rasulullah SAW, dan Allah kasih saya umur panjang banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada mau panjang umur apa enggak? Mau panjang umur apa enggak nih? 200 tahun mau? Hah? 100 tahun mau? Enggak juga. Berapa tahun maunya? Enggak tahu deh, Beb, yang penting panjang umur. Boleh minta panjang umur, cuman ya siap-siap aja penyakitan. Mata udah nggak awas lagi, kuping udah nggak dengar, bagus kagak stroke, mudah-mudahan dijaga sama Allah. Ya kalau mau umur panjang, taruhannya begini, resikonya begini, penyakitan. Adanya ya Rabb, kita mudah-mudahan Allah kasih keberkahan deh dalam umur kita, dalam keadaan sehat walafiat. Anas bin Malik dikasih sama Allah berkat doanya Nabi Muhammad SAW umur panjang, tapi dalam keadaan sehat afiat. Beliau meninggal dunia kayak masih muda berkat doanya Nabi SAW. Tahu gak umurnya Anas bin Malik berapa waktu meninggal? Didoain nama Nabi panjang umur nih. Dia bilang, saya nih didoain sama Nabi panjang umur. Umur saya panjang banget, kata Anas bin Malik. Dia bilang, saya nih hidup sampai saya bosan hidup udah, nggak mati-mati. Teman-teman saya semuanya udah pada mati. Orang-orang pantaran saya udah pada mati. Orang-orang yang sepantaran, anak-anak saya udah pada mati. Yang sepantaran cucu saya udah pada mati. Saya hidup sampai bosan hidup. Sayyidina Anas bilang begitu, saya hidup nih sampai saya bosan sama hidup. Didoain sama Nabi panjang umur. Tahu meninggal usia berapa? Meninggal usianya 110 tahun. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Basra.
salah satu sahabat yang terakhir wafat, dan beliau adalah yang terakhir di kota Basrah meninggal dengan usia 110 tahun dalam keadaan sehat, seakan-akan masih dalam keadaan muda. Berkat apa? Berkat doanya Nabi Muhammad SAW, didoain supaya umurnya panjang. Terus didoain sama Nabi supaya duitnya banyak. Anas bin Malik bilang, saya tinggal di kota Basrah. Kota Basrah itu kota besar di Irak. Kota Basrah, kota besar, mungkin ya kalau sekarang nih model kayak kota Jakarta, kota besar. Dia bilang, saya tinggal di kota Basrah, saya nggak pernah tahu ada orang yang lebih kaya dari saya. Terus yang unik dari kekayaan saya dapetin, saya punya kebun. Orang lain juga yang kaya seperti saya punya kebun. Cuman bedanya kebunnya sama. Cuman bedanya kalau kebunnya orang panen setahun sekali, kebun saya panen setahun 2 kali. Padahal isinya sama, pengairannya sama. Cuman bedanya dia panen sekali, saya panennya 2 kali. Saya juga heran, nggak tahu dari mana nih. Tapi yang saya pastiin, ini adalah doanya Nabi Muhammad SAW. Terus juga, kalau terjadi kemarau panjang, sehingga sawahnya orang-orang nih pada gagal panen. Kecuali sawah saya nggak pernah ada gagal panen, walaupun kemarau panjang. Tetap dia tumbuh dan berbuah, orang lain enggak, gara-gara kemarau. Pernah sekali pegawai yang kerja di sawah ngadu kepada saya, bilang, ya Anas, wahai sahabat Rasulullah, ini kemarau udah terlalu panjang, sawah-sawah yang lain udah hancur, gagal panen, mati semuanya itu sawah. Nah tinggal kita nih yang masih bertahan, coba dong minta sama Allah agar Allah turunkan hujan. Anas bin Malik bilang, baik, ayo kita ke kebun. Dia ke kebun, gelar sejadah. Anas bin Malik gelar sejadah, dia sholat 2 rakaat. Lepas sholat 2 rakaat, dia doa sama Allah, ya Rabb turunkan hujan untuk saya. Beliau nggak turunkan tangannya, melainkan hujan udah turun dengan derasnya. Begitu hujan turun dengan deras, dia panggil tuh pegawainya, coba periksa ini hujan sampai di mana luasnya. Ketika diperiksa tuh hujan nggak ngelewatin batas sawahnya Anas bin Malik, hanya sebatas kebunnya dia yang besar itu, nggak keluar dari batasnya. Berkat apa? Berkat doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, didoain supaya hartanya berkah. Anas bin Malik bilang, saya juga didoain sama Nabi supaya punya keturunan banyak dan berkah. Anas bin Malik, ya dia banyak menikah dan banyak punya anak dari istri-istrinya. Yang saya pengen kasih tahu, kira-kira berapa banyak tuh anaknya Anas bin Malik? Ini didoain sama Nabi nih, supaya anak keturunannya banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang dulu tuh kan, engkong-engkong kita, kalau ditanya anak berapa? 15 beb. Iya kan orang dulu. Kalau sekarang mah 2 cukup. 2 cukup dari mana? Ente dibohongin nama ajaran barat. Tuh yang ngomong begitu. Yang diikutin mana? Ajarannya barat. Nabi bilang, tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi bilang, menikah kalian, perbanyak keturunan, kata Rasulullah. Orang sekarang bilang 2 cukup. Nabi bilang suruh bikin banyak. Mau ikutin siapa? Takut ngasih makan yang nggak bisa. Ente dari bayi siapa yang ngasih makan? Allah Ta'ala. Kita hidup sampai sekarang bisa. Pengangguran banyak banget, tapi alhamdulillah masih hidup aja. Iya kan? Apa yang ditakutin? Masalahnya iman yang kagak dia punya. Masalahnya itu dia nggak punya iman. Yang jadi kiblatnya barat, sehingga dia lebih mendahulukan ajaran barat daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak perlu sama barat sama timur. Kita punya yang terbaik, ajarannya Rasulullah SAW. Beliau bilang, tanakahu taktsuru, menikah, perbanyak keturunan, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, sebab kelak aku akan membanggakan jumlah kalian yang sangat banyak di hadapan para nabi dan umatnya. Itu yang Nabi mau. Anas bin Malik menikah banyak, punya anak banyak. Kayak saya bilang, engkong kita ketika ditanya anak berapa,
anak 15, cucu berapa? Yang ini bilang 23, yang satu lagi bilang kalau cucu saya udah 25 beb, yang satu lagi 30 cucu. Masya Allah. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, Anas bin Malik nih didoain sama Nabi supaya anaknya banyak, keturunannya banyak. Kira-kira anak cucunya berapa banyak ya? Gini deh, ringkes aja, nak kasih tahu bocoran. Dia bilang, anak saya banyak banget. Berapa banyak? Waduh, banyak banget deh. Berapa banyak ya Anas? Banyak banget. Kasih angka. Mau angka? Nih yang saya kata Anas bin Malik, yang saya mau sebutin angkanya bukan cucu, bukan dan juga bukan cicit. Itu nggak kehitung tuh. Cucu dan cicit nggak masuk hitungan. Ini anak kandung. Pernah suatu masa terjadi wabah penyakit di kota Basra. Dalam 3 hari itu puluhan ribu meninggal dunia gara-gara wabah penyakit yang menimpa rakyat Basra saat itu. Di antara yang jadi korban, Anas bin Malik dan anak-anaknya meninggal dunia. Anak-anaknya banyak meninggal dunia korban wabah penyakit itu di masa itu. Anas bin Malik bilang, saya menguburkan dengan tangan saya sendiri anak kandung saya. Nggak bicara cucu nih, nggak bicara cicit. Anak kandung yang saya kuburkan dengan tangan saya sendiri ketika wabah penyakit menimpa kota Basra. Tahu berapa banyak? Dia bilang, yang saya kubur dari anak kandung saya dengan tangan saya sendiri jumlahnya 80 anak kandung. Berapa? 80 anak itu yang saya kubur dengan tangan saya sendiri pada saat wabah penyakit menimpa kota Basra. Taib. Kemudian setelah itu Anas bin Malik meninggal dunia usia 110 tahun, saya bilang. Usia 110 tahun meninggal dunia. Yang nganter jenazahnya dia berapa orang? Banyak yang pasti. Penduduk Basra nganter dia. Cuman saya bilang anak kandungnya yang nganter jenazah. Yang dihitung anak kandungnya doang nih. Cucu nggak dihitung. Cicit nggak dihitung. Teman, family yang lain nggak dihitung. Anak kandung doang yang nganter jenazahnya Anas bin Malik ke kuburan. Tahu berapa? 120 anak. Jadi total berapa anaknya? 200. Masya Allah. Ada gak di sini yang punya anak 200 anak? Kalau anak kandungnya 200, bagaimana cucunya dan bagaimana cicitnya? Waduh, nggak kehitung. Tapi ada satu lagi yang menarik di sini. Tahu gak apa? Itu 200 anak, 198 anak adalah laki-laki, 2 perempuan. Jadi anaknya Anas bin Malik itu yang 200, 198 laki-laki, perempuan hanya 2. Masya Allah, kok bisa ya? Ya jangan heran, doanya siapa dulu? Doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Makanya Nabi kalau dengan doain nggak tanggung-tanggung. Didoain apa tadi? Panjang umur, sampai dia bilang sampai panjang umur sampai bosan hidup. Didoain supaya kaya, dia bilang anak paling kaya di Basra. Didoain punya anak banyak, anak kandungnya 200 anak, laki semua kecuali 2 perempuan. Yang terakhir didoain apa? Masuk surga. Anas bin Malik bilang, yang ini nih anak sampai sekarang belum lihat. Waktu dia cerita, dia bilang yang ini anak belum lihat. Ya iyalah. Kalau ente lihat, ente gak bakal bisa cerita sama kita. Tapi kalau 3 udah dikabulkan sama Allah, pastinya yang keempat juga kita bakal dikabulkan. Tapi mudah-mudahan kita juga ngelihat Anas bin Malik di sorga. Mau gak lihat Anas bin Malik di sorga? Ya berusaha untuk masuk sorga. Kalau kita masuk sorga, kita bakal lihat dia tuh, ama kaumnya dia tuh, ama anak keturunannya dia. Kalau kita masuk sorga, yang repot kalau kita nggak masuk sorga. Nggak lihat dia, wala lihat Nabi Muhammad SAW, tuh repot mau pergi kemana kita. Sorga didapat bukan dengan angan-angan. Sorga didapat bukan dengan mimpi.
Sorga didapat bukan dengan cara bagi-bagi tiket, nih orang sorga, nih orang neraka. Ya orang zaman sekarang kan gitu, beda dikit lo neraka lo. Kayaknya sorga punya dia tuh, dia yang bagi-bagi tiket sorga, dia yang bagi-bagi tiket neraka. Waduh, Allah aja kagak begitu. Iya, kita bingung sama orang sekarang, beda dikit, beda paham dikit, lain cara dikit, wah sesat, neraka. La ilaha illallah. Tuhan alam semesta nggak begini. Wah dia mau belagak lebih dari, ya Allah. Ini yang repot nih, kayak begini nih kita dapetin. Ya cuman begini kenyataan ke depan mata kita lihat orang-orang begini. Mudah-mudahan Allah jangan jadikan kita yang kayak begitu tuh. Ya, makanya jangan kita sombong. Minta sama Allah supaya Allah masukin kita ke dalam sorga. Sorga didapat bukan mimpi, bukan dengan angan-angan, tapi sorga didapat ketika seseorang di antara kita takwa sama Allah. Ini masjid didirikan di atas pondasi apa? Takwa. Masjidun ussisa ala. Kita mau jadi orang yang bertakwa sama Allah. Taatin segala perintah Allah, jauhin larangan Allah, jauhin kemaksiatan. Kita jangan teriak, wah maksiat tersebar di Jakarta. Yang bikin tersebar di Jakarta diri kita, rumah kita penuh sama maksiat. Ngapain kita teriak di luaran? Yang di rumah kita perbaikin. Jangan sampai ada kemaksiatan di rumah kita. Jangan kita sibukin diri teriak di luar. Rapiin yang ada di rumah kita. Handphone kita sama handphone anak-anak kita apa isinya? Wahai para pecinta Nabi Muhammad SAW, wahai orang-orang yang pengen masuk surga sama Nabi, perbaikin keadaan rumah tangga kita. Kita pengen kemenangan datang dari Allah bakal kita, jangan mimpi. Nggak bakal datang untuk kemenangan dari Allah kalau keadaan kita masih kayak begini. Tapi kalau kita mau berubah, kalau kita mau berubah untuk taat sama Allah, berubah memperbaiki diri kita, berubah untuk menjadi diri kita lebih baik di dalam ketaatan kepada Allah. Kita mau berubah, bukan kita mau ngerubah orang lain. Jangan pikir kita ngerubah orang lain, nggak bakal berubah orang lain. Jangan pikir kita mau ngerubah bangsa kita, negeri kita jadi lebih baik, nggak bakal berubah. Mimpi pertolongan Allah nggak bakal datang kalau kita nggak mau berubah. Tapi kalau kita mau melangkah untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, ambil kabar saat itu datang kemenangan Allah, datang pertolongan Allah. Ini bukan omongan saya. Jadi jangan capein diri kita teriak jerat-jerit di luar, ayo kita pengen negeri kita jadi lebih baik, bangsa kita jadi lebih baik. Nggak bakal berubah. Ambil kabar pasti dari Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau mau teriak, ayo kita berubah. Teriak ke dalam rumah kita, ke dalam diri kita, perbaiki diri kita, robah diri kita untuk jadi manusia yang bertakwa. Saat itu bakal dirobah di negeri jadi negeri yang bertakwa. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Saya bilang begitu bukan omongan dari saya, tapi Allah Ta'ala yang bilang dalam Al-Quran, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum menjadi lebih baik sebelum kaum itu merubah diri mereka untuk menjadi lebih baik. Allah berjanji akan merubah. Kapan? Kalau itu kaum mau merubah diri menjadi lebih baik. Tapi kalau dia nggak mau ngerubah, sibuk sama orang lain, sibuk sama dosa orang lain, sibuk sama urusan dunia, sibuk sama urusan politik, nggak mau ngerubah dirinya, jangan mimpi bakal ada perubahan dari Allah. Karena itu kita mau dari perayaan Maulid, kita pulang dari sini kita berubah. Introspeksi diri, perbaikin rumah kita, perbaikin diri kita, robah kebiasaan buruk kita untuk menjadi manusia yang takwa kepada Allah, maka akan datang pertolongan dari Allah, akan datang kemenangan dari Allah, akan datang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Hadirin yang memuliakan Allah, ini sedikit dari saya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bawa manfaat. Di tengah-tengah kita banyak para ulama, para kiai, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur untuk mereka bisa selalu membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai.
dan mudah-mudahan Allah berikan ketakwaan kepada kita, Allah berikan pertolongan kepada kita, Allah berikan kemenangan kepada kita, Allah lindungin kita, Allah jaga kita, dan Allah jadikan kita manusia-manusia yang mau berubah untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fima a'tait wa qina ya rab syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.